pun juga dengan apakah riba ini kan ke depan dengan pergerakan perekonomian yang luar biasa, pastikan kita harus mengikuti perkembangan perekonomian ini, Pak Ustadz. Apakah akan ada perubahan relevansi dari ajaran-ajaran Pak Ustadz? Saya lihat dokter masih di bingkai ini. Belum keluar dari bingkai itu. Makanya butuh Pak Ustadz. Ya, bukan. Jadi seakan-akan masih ada pemikiran, Dok. Saya kayaknya nggak bisa bisnis tanpa utang, gitu kan? Bank misalnya. Bisnis tidak bisa berkembang kalau tanpa ini harus bisa didobrak dulu, Dok. Saya kasih contoh gini, ada mungkin jenis bisnis seperti multi level misalnya. Ini tanda kutip bagi saya. Ini sangat berbahaya dari sisi pembingkaian pemikiran tadi. Karena mereka itu akan mengatakan ini produk paling bagus, yang lain tidak bagus, misalnya contoh. Dan inilah yang paling menjanjikan buat saya. Sehingga mereka itu betul-betul menutup diri untuk melihat jaringan bisnis yang lain. Terkurung di situ. Akhirnya mereka sampai begadang untuk itu. Mereka mengikuti, mengejar poin demi poin. Padahal sebenarnya mungkin belum tentu bisa didapat, diraih gitu kan. Dan segala macam hal. Dan akhirnya ini membuat mereka sempit di bingkai itu saja. Saya tidak menyalahkan ya. Tapi saya ingin memberikan satu poin penting. Bagaimana caranya kita boleh multi level, boleh bisnis misalnya sektor real, mungkin ada bisnis yang dengan berbagai macam lah ya. Mungkin ada orang yang instansi rumah sakit, jasa sekolah, hotel. Mungkin ada orang yang masuk ke kuliner dan seterusnya. Coba kita lirik semua ini. Sehingga kita tuh tidak dalam satu bingkai. Saya waktu mau buka restoran, Dok, contohnya. Saya penceramah. Memang background saya agama gitu kan. Tapi ada satu titik dalam jiwa saya itu suka dengan bisnis. Karena saya berpikir Nabi Muhammad SAW itu beliau 19 tahun dari masa hidupnya itu pebisnis. Gitu kan. Dan setelah jadi Nabi pun beliau masih mendukung para sahabat yang berbisnis. Sehingga kenapa saya tidak coba ini. Sehingga tidak ada kesan penceramah itu hanya selalu, maaf Dok, ya, di dalam ceramah ini misalnya ceramah terus hidup dari amplop. Nah, enggak, kita bagaimana menunjukkan toh saya juga bisa jadi pengusaha kok. Apa sih yang tidak bisa dipelajari sekarang? Kita mau komputer bisa kita kursus, bahasa Inggris bisa kita kursus, semua kita bisa pelajari. Kenapa kita kurung diri kita di bingkai kehidupan yang saya kayaknya ini aja bidang saya nggak bisa bidang lain. Coba keluar dulu dari situ. Kalau perlu kita seperti letakkan semua permasalahan kita ini atau program ini di satu meja dan kita coba lihat dari luar, dari atas. Sehingga kita bisa lihat, oh ternyata masih ada celah di sana. Masih ada jalan lain lagi, masih ada jalan itu lagi. Poinnya. Bukan yang ini aja. Itu poinnya. Nah, itu dulu ya. Ini supaya bisa difahami. Kita kembali ke pertanyaan dokter tadi. Sekarang dengan perkembangan zaman segala macam, apakah ada celah riba nanti itu bisa dibolehkan? Bukan riba bisa dibolehkan, karena haram itu sifatnya baku, Dok. Dia akan baku sampai hari kiamat kalau dalam keyakinan seorang Islam.